Bang Sunan tadi udah naik, dia sudah jelaskan dan tadi sudah sempat turun. Prinsipnya bahwa kasus ini sudah, jadi kita kenapa menerima uang tersebut karena ada pekerjaan yang dijanjikan ya antara RG sama Nikita Mirzani itu, dan kalian bisa lihat di TV sendiri bahwa itu ada pemicunya. Sebenarnya ada pemicunya. Nggak ada sesuatu terjadi kalau nggak ada pemicunya. Ya pemicunya itu si bapak itu yang datang tiba-tiba langsung touching terhadap Sunan Kalijaga gitu loh. Disitulah terjadi kegaduhan dan akhirnya diduga ada salah satu orang yang mungkin tidak diundang datang di situ ya mendaratkan pukulan ke rahang kirinya Bang Sunan. Itu proses hukumnya masih berjalan. Artinya penyelidikan pihak kepolisian masih berjalan. Fakta hukumnya akan berjalan, saksi juga kami sudah siapkan, ya tinggal nanti CCTV akan diambil dari pihak kepolisian, akan diselidiki mana yang posisi yang paling yang kelihatannya sangat jelas, karena dari kamera-kamera kita lihat itu banyak yang tidak jelas, ya kan. Nah ini saya mau sarankan kepada semuanya bahwa sebagai warga negara yang baik, mari kita menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak terjadi fitnah di sini. Apalagi Bang Sunan tadi berkali-kali menyampaikan bahwa dia melakukan proses ini karena benar, bukan karena settingan, bukan karena drama, ya kan? Itu yang harus dijalankan atau kalian lihat sendiri, bukan rekayasa. Tapi ini benar-benar adalah kasus kriminal. Tapi sebenarnya TV One sendiri harusnya di dalam pelaksanaan kegiatan ke depan, saran saya nih, supaya setiap orang yang masuk ke ruang steril tersebut itu orang-orang yang diundang resmi, artinya membawa undangan gitu loh. Jangan semua orang masuk, jadinya kayak gini kan, tidak terdeteksi siapa yang diundang, siapa yang tidak diundang, akhirnya jadi persoalan kan gitu ya. Jadi itu hal-hal yang menurut saya ya sangat disayangkan ya, bahwa sebagai pengacara, sebagai penegak hukum harusnya kan dia itu paham terkait dengan masalah hukum. Faktanya kan akhirnya terjadi kegaduhan yang seharusnya tidak dilakukan oleh para profesional ini kan gitu. Ini dampaknya besar ya, bukan hanya sekedar pribadi tapi juga termasuk profesi yang mulia ini. Kenapa orang-orang hadir diundang sebagai pengacara tetapi kok melakukan ya, diduga melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada aturan main yang benar di mata hukum kan gitu. Ya ini kan sudah penegakan hukum, artinya semua pasti akan mendapatkan haknya. Ya, siapapun pelakunya dia harus bertanggung jawab atas semua perbuatan dia lakukan, dan dia harus bertanggung jawab itu secara hukum. Karena semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum, mau dia korban, mau dia pelaku, ya apapun itu. Kalau ada tindakan kekerasan, memang salah satu cara kita untuk supaya tidak terjadi keributan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya harus melalui penegakan hukum. Itu pilihan yang tepat kalau menurut saya, daripada kita melakukan pembalasan ataupun hal-hal yang melawan hukum. Justru itu akan terjadi hal yang lain. Nah, persekusi ini memang berulang kali. Kemarin Dokter sudah melaporkan dan pernah di pengadilan itu terjadi, dan sekarang terjadi lagi di ruang steril di TV One, studio TV One, ya kan. Jadi Bang Sunan tadi udah naik, dia sudah jelaskan dan tadi sudah sempat turun. Prinsipnya bahwa kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, ya, bahwa awalnya itu adalah debat hukum dan berujung ke laporan polisi kan gitu. Inilah yang menurut saya bahwa harusnya tidak terjadi, dengan harusnya orang-orang yang duduk itu orang terhormat yang mewakili profesi advokat, yang memang ada yang harus berada di posisi tersebut. Sehingga saya rasa bahwa memang inilah posisi yang harus dimengerti oleh teman-teman semua. Oleh karena itu saya pikir perjalanan dia harusnya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat di ruang yang terhormat itu, akhirnya di ujung cerita, tapi ini sudah penutupannya, sudah penutupan. Sehingga kalau memang itu terjadi dan semuanya terjadi seperti itu, ya kita lihat nanti, ya kan. Karena bagaimanapun kalau kami sendiri bahwa kami hadir itu diundang, saya dan Bang Sunan itu diundang resmi oleh TV One untuk berdebat terkait dengan perkara Nikita Mirzani, dan itu baru pertama kali juga. Baru pertama kali juga pengacara RG bertemu sama pengacaranya Nikita dan bertemu sama pengacara Dr. Oki. Baru pertama kali TV One yang mengundang semuanya dan membuka ruang debat hukum tersebut. Di situ tidak ada ruang tinju, di situ adalah ruang mencari keadilan, ruang menyampaikan edukasi hukum kepada masyarakat.
kan begitu. Jadi sebenarnya setiap live kalau sudah menyangkut masalah hukum itu teman-teman atau apa namanya keluarga besar TikTok di mana pun berada itu nonton saja karena banyak ilmu yang kalian dapat. Contoh kasus masalah content of court. Content of court memang belum ada dalam undang-undang kita, tapi masuk ke dalam ranah penghinaan terhadap pengadilan. Nah, kemarin diperdebatkan masalah terkait dengan kenapa Nikita Mirzani tidak mau memakai rompi dan borgol ya setelah persidangan. Apakah itu masuk content of court? Ternyata tidak. Jadi Nikita selamat tuh karena ternyata tidak termasuk dalam content of court. Ya, karena posisi dia adalah duduk. Yang kedua, tidak ada undang-undang yang mengatur. Karena menurut Mbak Fahmi harus pada saat dia dibuka pintu dan keluar, disitulah dia diborgol dan digunakan baju seragam. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ketika sidang selesai, ya harusnya kewenangan sudah di tangan jaksa. Dia mengeluarkan yang bersangkutan harus diborgol dan dipakaikan baju rompi. Yang ditakutkan adalah melarikan diri dan lain sebagainya. Ya kan? Nah itu yang harus kalian pahami itu. Sehingga ketika penghinaan atau content of court di pengadilan itu sebenarnya bukan hanya dalam ruang sidang. Di sekitar pengadilan pun kalau terjadi sesuatu itu termasuk penghinaan terhadap pengadilan. Jadi teman-teman kalau ke pengadilan ke depan harus benar-benar sopan. Karena itu Anda bisa dituntut secara pidana ketika melakukan kegaduhan di sekitar pengadilan. Bukan di dalam pengadilan atau di ruang sidang. Di sekitar aja kena itu loh. Ya, ini harus sama-sama sadari bahwa kita harus menghormati yang namanya marwah daripada pengadilan itu sendiri. Jadi memang saya mau sampaikan bahwa ketika Dokter Oki dan Dokter Samira memberikan kesaksian, banyak kebakaran jenggot itu. Banyak kebakaran jenggot. Kenapa banyak kebakaran jenggot ketika Dokter Oki dan Dokter Samira? Karena mereka adalah saksi kunci, saksi mahkota perkara ini kita Mirzani. Dan ingat, saksi adalah dua saksi adalah satu alat bukti. Ditambah lagi nanti akan dihadirkan yang namanya ahli, ya dua ahli bahasa dan ahli pidana yang juga akan menerangkan bahwa memang ini bukan tidak pidana. Bagaimana bisa orang mau meras, mau ngancam orang, tapi yang merasa korban itu yang terus menghubungi si pelakunya, nggak masuk akal, ya. Itu sesuatu yang menurut saya nggak masuk akal. Dan Nikita punya kesempatan untuk bebas. Saat ini Nikita belum bersalah. Nikita itu belum bersalah, dia masih terdakwa. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Nikita bersalah. Artinya bahwa boleh bebas, masih bisa, masih ada kesempatan bebas. Tetapi caranya adalah memberikan kita harus memberikan keyakinan kepada hakim lewat apa? Lewat alat bukti, lewat saksi, lewat ahli. Dan itu memang harus dilakukan oleh tim kuasa hukumnya Nikita untuk supaya Nikita mendapatkan keringanan atau memang Nikita mendapatkan kebebasan, ya kan? Jadi banyak sekali juga menyampaikan bahwa itu bahwa kenapa sih Dokter Samira banyak lari ke skincare, lari ke ini. Saya sampaikan bahwa memang itu satu akumulatif. Pidana itu tidak bisa dilihat dari kacamata kuda. Semua sisi lainnya harus diperhatikan. Kenapa terjadi seperti itu? Apa motifnya? Itu harus jelas itu loh. Ya, jadi itu yang kami sampaikan kepada teman-teman semua supaya jangan terpesona dengan hoax, jangan terpesona dengan hal-hal yang muncul yang kamu belum percaya. Ingat, banyak skincare yang muncul di peredaran itu tidak berizin. Faktanya, BPOM sudah mengeluarkan daftar perusahaan-perusahaan skincare yang tidak berizin dan bahkan mengandung ya zat itu berbahaya. Ini artinya apa? Ini bisa merugikan masyarakat di urusan undang-undang kesehatan, barang perlindungan konsumen, bahkan tidak pidana. Nah, kalian jangan salah, ketika kalian mengalami masalah serius terkait dengan skincare, artinya apa? Artinya kalian punya hak untuk menuntut ya perusahaan skincare tersebut. Jangan diam, karena sudah memberikan ruang untuk kalian menempuh jalur keadilan buat kalian sendiri dan juga ada ganti ruginya, ya. Ya, soal datang itu kan mereka berkomunikasi, tapi pada saat komunikasi itu datang pihak ketiga. Sebenarnya kalian kan bisa nonton itu, yang berbaju batik itu orang tua itu, dialah yang pemicu, ya pemicu kegaduhan itu adalah si bapak itu. Kenapa dia datang langsung touching itu loh, kan dia kan tidak dalam urusan, karena si Anus ini sama Pak Asunan itu mau berkomunikasi, dan memang setiap kali selesai acara kita berkomunikasi dan salaman. Karena belum salaman, tiba-tiba ada touching, ya maksudnya bela diri gitu loh.
Dan memang di dalam dunia skincare ini banyak mafia skincare yang bertayangan, bergentayangan. Ingat, skincare itu perusahaannya mendapatkan keuntungan sampai ratusan miliar per tahun. Ratusan miliar per tahun. Ya, ratusan miliar per tahun. Sehingga kalian nggak usah pikir bahwa walaupun skincare, tapi kalau itu begitu banyak dibeli oleh masyarakat, terutama ibu-ibu ya, kalian juga ibu-ibu harus dukung Nikita. Kenapa? Karena Nikita itu memperjuangkan kalian punya masalah kesehatan. Coba dia nggak speak up. Orang yang berani speak up hanya Nikita. Kenapa? Karena orang takut untuk speak up tentang urusan skincare, karena di situ berkentayangan ya, berkentayangan itu. Jadi kalau kalian misalnya ada masalah kesehatan, ya kan? Jadi Nikita kenapa menerima uang tersebut? Karena ada pekerjaan yang dijanjikan, ya, antara RG sama Nikita Mirzani. Itu waktu Dr. Oki menyampaikan kesaksian di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya kan? Bayangkan aja, sebuah perusahaan skincare menghasilkan uang ratusan miliar per tahun. Ini luar biasa. Ya nggak apa-apa, selama itu ada izin edarnya. Selama itu memang sudah dievaluasi bahwa zat-zat yang terkandung dalam skincare itu bukan zat yang berbahaya. Kan masyarakat ini kan pingin untuk jadi putih gitu loh, pingin cantik, ya kan? Terutama nona-nona, terutama ibu-ibu. Nah, kalian harus lihat dulu apakah skincare-nya sudah ber-BP POM atau tidak, ya kan? Ber-BP POM atau tidak, sehingga jelas bahwa ketika kalau itu tidak ber-BP POM, itu kalian harus kembalikan, karena itu bisa bermasalah buat kesehatan kalian. Karena kulit muka ini, kalau wajah ini kalau sudah rusak, susah diperbaiki. Apalagi ibu-ibu dan nona-nona maunya bening kan, maunya cingklong, ya harus melihat skincare yang benar sudah ber-BP POM. Nah, kalau bagi yang merasa atau memang sudah mengalami masalah kesehatan gara-gara skincare, ya kalau menurut saya buat laporan ke kami bisa mendampingi untuk ke Badan Perlindungan Konsumen. Kita juga bisa ke pihak kepolisian. Ada pekerjaan sebenarnya antara RG sama Nikita, dan itu sudah dijelaskan ya. Dan sebenarnya yang menghubungi berkali-kali, berulang kali untuk bertemu sama Nikita itu adalah RG lewat Dr. Oki. Ya, ini fakta hukum di mana kesaksian Dr. O di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya kalau ada pekerjaan boleh dong. Ya, ada pekerjaannya boleh. Loh, kalian kalau memang ditawarin pekerjaan, kenapa nggak ambil uang? Yang penting ada pekerjaan, kan itu. Ya teman-teman, itu saja dulu untuk malam hari ini. Tadi saya sudah live bersama Bang Sunan dan saya sudah menjelaskan sedetailnya. Bang Sunan tadi juga menjelaskan bagaimana kronologis yang terjadi, sehingga cukup kita berjumpa untuk sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tapi pada prinsipnya bahwa perkara kegaduhan yang terjadi di TV One sudah kami laporkan secara resmi di Polres Jakarta Selatan, dan semua akan dilakukan lidik sidik, dan siapapun yang terlibat dalam urusan kegaduhan kemarin harus mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum pidana. Ingat, tidak ada kebal hukum ya. Ini bukan omong-omong, ini bukan drama, ini bukan settingan, tapi ini adalah fakta dan ini adalah kriminal. Terima kasih, selamat sore menjelang malam dari Kantor Hukum Nah 14 Office Jakarta. Terima kasih.